Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP IT Al-Ummah Cibadak. Ingat pesan ibu, selalu patuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, stop COVID-19. Hari ini berjumpa kembali bersama saya Ibu Indah Nurbayanti dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 mengenai materi teks eksplanasi. Nah, sebelum membahas mengenai apa itu teks eksplanasi, kita lihat di sini ada yang namanya fenomena alam. Pernahkah kalian lihat fenomena alam puting beliung, longsor, gunung meletus, ataupun banjir? Sering lihat ya kalian tentang fenomena alam tersebut. Adapun fenomena sosial dan budaya, penumpukan sampah di mana-mana, demos PHK, ataupun hiburan wayang kulit. Nah, sekarang apa itu teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi, fungsi dan tujuan teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ataupun contoh teks eksplanasi. Itu yang akan kita bahas dalam materi teks eksplanasi kali ini. Pengertian teks eksplanasi. Eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, dan budaya. Sementara ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Informasi yang dimuat berdasarkan arus fakta. Faktual tersebut memuat informasi yang bersifat keilmuan. Contohnya sains. Sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, memiliki atau menggunakan skew marker seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, dan terakhir. Itulah ciri-ciri teks eksplanasi ya. Lalu yang selanjutnya adapun fungsi dan tujuan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi berfungsi untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu. Tujuan teksnya adalah untuk menjelaskan proses terciptanya sesuatu yang terjadi secara alamiah atau proses bekerjanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Nah, itulah fungsi dan tujuan teks eksplanasi. Sementara struktur teks eksplanasi dibagi ke dalam 3. Yang pertama, pernyataan umum, yaitu berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Yang kedua, deret penjelas, berisi urutan uraian atau penjelas tentang peristiwa yang terjadi. Ketiga, interpretasi, berisi pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Itulah struktur teks eksplanasi. Selanjutnya, kaidah teks eksplanasi. Berisi proses terjadinya hanya berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa alam, budaya, bidang sosial, atau lainnya. Yang kedua, bersifat kausal dan kronologis, merupakan pernyataan sebab dan akibat atau kausalitas pernyataan menjadi penyebab dan akibat. Tersebut diurutkan sesuai urutan waktu kejadian. Terakhir, bahasa. Teks eksplanasi termasuk teks ilmiah sehingga ditulis dalam ragam bahasa baku. Pada teks eksplanasi banyak menggunakan kata berikut. Kata kronologis, dimulai pertama, selanjutnya, setelah itu, dan lain-lain. Kata kausal yaitu sebab, karena disebabkan, menyebabkan, mengakibatkan, sehingga, dan lain-lain. Itulah kaidah teks eksplanasi. Nah, masuk ke dalam contoh teks eksplanasi. Coba perhatikan baik-baik ya anak-anak. Kita akan membahas contoh teks eksplanasi. Nah, di sini ada contoh struktur dan kalimat teks eksplanasi. Di sini berjudul angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Nah, itu masuk ke bab pernyataan umum, ke struktur pernyataan umum ya. Nah, selanjutnya, angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar pada radius ratusan kilometer. Di sekitar 20 km jam, proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba. Pada siang hari suhu udara panas, pengap, dan awan hitam mengumpul akibat radiasi matahari di siang hari. Tumbuh awan secara vertikal, selanjutnya di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik dan turun.
dengan kecepatan yang cukup tinggi. Nah, kalimat tersebut masuk ke dalam rincian penjelas. Sementara yang terakhir, yang masuk ke dalam struktur kesimpulan, kalimatnya gejala dan peringatan dini angin topan tropis dapat terjadi secara mendadak. Tetapi, sebagian besar badai tersebut terbentuk melalui suatu proses selama beberapa jam atau hari yang dapat dipantau melalui satelit cuaca. Itulah contoh dan struktur kalimat teks eksplanasi. Silahkan dipahami ya anak-anak contoh yang sudah Ibu berikan. Nah, sekarang untuk selanjutnya perhatikan bagian berikut. Pilihlah salah satu dari gambar berikut dan buatlah teks eksplanasi berdasarkan gambar tersebut yang sudah Ustazah siapkan ya. Yang pertama di sini kita terlihat ada Gunung Merapi. Silahkan kalian buat teks eksplanasi mengenai Gunung Merapi. Gunung Merapi, mengapa terjadinya Gunung Merapi, dan lain-lain sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasan teks eksplanasi ya. Lalu yang selanjutnya di sini mengenai Candi Borobudur. Siapa yang tidak tahu akan Candi Borobudur? Kemegahannya dan keajaiban alamnya sudah mendunia ya anak-anak. Silahkan membuat teks eksplanasi mengenai Candi Borobudur. Nah, yang terakhir di sini ada bullying. Ya, stop bullying. Gak boleh kita membuli orang lain karena itu perbuatan yang tidak baik. Nah, buatlah teks eksplanasi mengenai ketiga gambar tersebut. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.